Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan saya Abdul Basit. Kali ini kita mau tetap masih ngebahas seni rupa ya, masih bahas seni rupa. Tapi kali ini kita ngebahas tekniknya. Gitu. Ada teknik arsir. Nah, ada teknik lagi nih kedua, yaitu teknik perspektif, dua titik hilang. Gitu. Kali ini kita dua titik hilang. Sebetulnya nggak cuma 2 titik hilang, 1 juga bisa gitu kan, 4 titik hilang juga bisa. Cuman yang lebih mudah kita bikin 2 titik hilang dulu aja deh gitu. Untuk apa sih kegunaan 2 titik hilang ini gitu? 2 titik hilang ini kegunaannya untuk bikin perspektif atau ruang gitu. Seakan-akan gambar 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi, padahal enggak gitu. Sebut teknik aja, sampai teknik ilusi pun juga make rumusan yang ini gitu. Teknik ilusi itu seperti kayak 3D, pernah lihat kan pinggir-pinggir jalan tuh seakan-akan dinosaurusnya keluar atau kotaknya keluar dari gambar gitu. Kayak beberapa contoh. Contoh kayak gini. Nah, itu make teknik perspektif juga gitu. Nah, cuman kali ini kita ngebahas teknik dasarnya dulu aja. Kita ke tab ya. Oke. Nah, ini kita main di 2 titik hilang ya. Contoh, apa sih 2 titik hilang? Ada 2 titik yang tidak terlihat sebetulnya. Nah, contoh gini. Kita buat sketsa dulu ya. Kita buat grid ya dulu. Misalkan teman-teman mau ketemunya di sini nih, di tengah garis ini nih, di antara garis ini. Tuh ya. Gitu. Bingung kan? Ini apa? Oke, kalau kita lihat ini bagian ini kita tebelin sampel ya. Kita kasih garis ke bawah. Ini teman-teman udah mulai kebayang nih ya. Kita buat sumber cahaya misalkan dari sini. Ini sumber cahayanya, matahari di sini misalkan. Nah, bagian ini kita buat gelap, agak sedikit gelap, gitu, ya. Tapi sebelumnya kita hapus dulu nih bagian ini nih. Nih si gridnya ini kita hapus. Gitu. Kita hapus dulu bagian grid dalamnya. Nah, kelihatan kan bentuknya? Mulai kelihatan tuh. Atau gini deh, saya hapus bagian pinggirnya. Biar teman-teman makin jelas kelihatan. Oh, ini maksudnya apa sih? Saya nggak mau bilang ini apa. Biar teman-teman aja nyarna. Ini gambar apa sih? Ya. Nah, lalu ini kita arsir bagian sini. Jadi itu diambangin. Kita main di vertikal, kita juga main di diagonal. Kita campur. Nah, bagian yang paling gelap difokusin arsirnya gitu. Di bagian itu terus diulang-ulang biar dia agak lebih gelap. Nah, bagian yang agak lebih terang diambangin gitu. Nah, kelihatan kan kenapa bagian yang ini nih saya buat gelap, karena dia kealingan nih sama tiang yang ini nih. Ini kealingan dia gitu. Nah, bagian ini juga agak lebih gelap. Kenapa? Karena
biasanya yang agak lebih jauh tuh lebih nggak kena cahaya. Nah bagian yang ini saya nggak kasih arsiran. Kenapa? Karena bagian itu yang dekat dengan cahaya gitu. Sudah mulai paham ya bentuknya bentuk apa. Anggaplah ini sebuah bangunan itu, kita buat misalkan di sininya kita buat pintunya ya, kita buat pintu di sini, kasih jendela, kita zoom, jendela, terus ada topi kanopinya gitu kan. Terus di sini dikasih balkon misal, ada ronda lewat, kita kasih balkon di sininya, bagian sini balkon. Gitu, terus bagian sininya dikasih jendela misal. Kayak gedung perkantoran gitulah. Anggap aja nih sebuah bangunan yang begini bentuknya. Gitu. Dibuat balkon. Tuh. Kayak gitu contoh. Terus misalkan teman-teman mau tambahin apa di sini boleh, silahkan. Gitu, tambahin apa lagi silahkan. Atau tangga misal di sini dibuat tangga gitu. Sini pintu darurat misalkan, tangga darurat di sini, oke lah. Gitu. Itu misalkan ini adalah sebuah jalan, contoh misalkan ini adalah sebuah jalan. Gitu, ini trotoar lah ya. Bagian ini ada trotoar kita hapus. Misal kita trotoar, kita buat jalan kaki gitu kan. Terus kasih pohon-pohon misal di sini. Gitu ya, kita buat gambar pohon. Ada potnya. Sebagian ini juga sama, misalkan ada potnya juga. Gitu. Di sini jalan juga misal. Arah ke sana jalanannya. Gitu. Nah ini fungsi perspektif. Mungkin kalau teman-teman lihat 3D gitu kan, orang-orang bikin 3D 3 dimensi gitu. Nah ini bisa pakai teknik ini juga. Ada bisa pakai 4 titik hilang, 2 titik hilang gitu. 1 titik hilang juga bisa, 1 titik hilang. Kayak gitu. Misal kita buat lingkaran segini. Kurang bagus lingkarannya. Saya buat kayak gitu ya. Kita hapusnya pinggiran ini. Ya, kita hapus dulu. Kita fokus ke situ. Bagian lingkarannya aja kita fokus ya. Contoh. Kita zoom aja. Kayak gini, terus kita tambah-tambahin awan misal di atas. Oke.
ya. Belakangnya kita hapus gitu kan. Sebelahnya tuh pohon-pohon misal gitu-gitu, pohon-pohon. Kita sih orang kantor ini green banget lah gitu, misal kita bikin pohon-pohon gitu. Nah ini fungsinya perspektif, contoh perspektif lah gitu, kayak gitu contoh kecilnya. Terus bikin rumah juga sama kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pelajarin dulu di sini teknik perspektif, titik kanan, titik kiri, terus ditambah-tambahin gedung di sebelahnya misal, atau tambahin rumah atau apapun. Coba dipelajarin itu dulu. Setelah itu dikembangin lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di depan rumah, oh arah titiknya di sini, oh di sini gitu. Nah, biasanya apapun yang depan pandangan kita, biasanya depan pandangan kita itu bagian sininya itu lebih besar daripada di bagian sininya. Jadi itu bagian ini nih kesana itu makin kecil pasti. Kamu kayak lihat jalanan deh, padahal jalan itu bukan lancip, jalan tuh lurus saja gitu kan. Nah tapi di bagian ujung paling belakang, di bagian ujung paling sini selalu kecil kelihatannya kan. Nah itulah perspektif, sudut pandang gitu. Ini bagian yang depan, jadi kayak gajah yang lebih besar daripada semut yang ada di ujung itu bakal kelihatan kayak semut. Dan kalau ada semut yang ada di depan mata kita gitu, semut yang ada di depan mata kita justru malah terlihat besar. Kenapa? Karena posisinya ada di depan mata kita. Nah gajah yang lebih besar ada di ujung. Jadi gitu, misalkan teman-teman lihat pohon ya, bisa jadi pohon yang ini kalau dideretin di sini dia lebih gede daripada si bangunan, karena posisinya adalah dia lebih jauh, maka terlihat lebih kecil. Kayak gitu, paham ya maksudnya? Begitupun awan kan kalau awan kelihatannya kecil aja gitu, awan kata kecil. Padahal kalau kita dilihat itu gede kan. Karena apa? Karena sudut pandang kita si awan ini lebih jauh gitu. Si awan ini lebih jauh daripada si rumah gitu. Makanya disebutlah perspektif atau dua titik hilang. Karena pada titik hilang karena kita memakai dua titik sumber gitu. Kalau misalkan bikin 4 titik hilang, dia ada di sini. Bentuknya begitu bentuknya begitu ya. Kalau misalkan ya 1 titik hilang ya di tengah aja. Terus 1 titik hilang di mana Pak adanya? Ya di sini. Ibarat gitu. Ini contoh kita buat 3D ya, 3 dimensi kita buat. Ilusi, biasanya teman-teman yang anak mural, anak lukis, itu biasanya kalau main ilusi kayak gini. Contoh ilusi aja, jadi seakan-akan teman-teman lihatnya ke dalam gitu. Nah, teknik ini bisa dipakai. Saya pernah buat ini dulu di depan studio saya. Nah kita arsir bagian ini, jadi dibikin kayak papan catur. Jadi kita arsir bagian ini, kita blok bagian sini, kita blok juga bagian sini, dibuat zigzag aja ya juga. Nah sudah mulai kelihatan dikit-dikit ya. Nah ini kan ketemu hitam, jangan di sini, berarti bikinnya di sini, sebelahnya sih putih, gitu. Ini juga sama di sini, dibuatlah di sini, dibuat lagi di sini, dibuat lagi di sini, dibuat di sini. Nah bagian ini kosongin dulu nih, bagian ini kita kosongin, jangan dikasih apa-apa dulu. Ini sebelahnya ini yang dihitamin lagi. Ini jangan, berarti bagian sini dihitamin. Kayak gitu lah.
mulai terlihat nih. Harusnya hitam juga nih harusnya, tapi ya udahlah, oke lah. Teknis lah itu. Berarti kita kotaknya kurang tadi. Kita buat segitu, kita buat juga segini. Ini juga dibuat sama. Ya. Gitu saudara. Gitu. Jadi kelihatannya gitu ya, kelihatannya kayak ke dalam gitu, arah ke dalam gitu. Dia punya ruang, padahal gitu doang. Simple ya. Ini satu titik. Nah kalau misalkan fungsinya di apa sih Pak buat di keseharian? Fungsinya apa sih Bang buat keseharian? Fungsinya kayak gini. Ini bisa jadi tata ruang. Misalkan teman-teman punya kamar, gue mau renov deh gitu. Gue mau renov kamar. Bisa pakai ini. Saat titik hilang. Dihajar keluar. Dam, gitu kan. Terus bikin lagi di sini kan. Titiknya di sini ya, titik hilang ya. Gitu. Kita buat silang dulu. Udah, oke. Bagian ini hapus. Bagian ini hapus. Kita ambil sininya aja. Ya. Tahu kan patokan di mana tadi ya? Kelihatan. Oh, sorry, di sini. Ini hapus. Gitu. Nah misalkan teman-teman, ini berarti kan lihat kamar gitu kan, kayak gini nih, posisi ruang. Contoh, misal di sini, sini lampunya nih. Kalau teman-teman belum begitu paham nih lampu deh. Nah terus di sini jendela nih, jendela kamar misal, jendela kamar. Terus gue naruh kasur di mana kayak gitu kan, anaknya di mana ya, bingung nih misalkan. Oke, coba aja gambar, bisa taruh kasur di sini misal di bawah jendela. Kita bikinlah kasurnya, kita buat kasur, tuh spraynya. Gitu keren. Nah, terus gue naruh lemari di mana ya? Enakan di sini atau di bagian kepala atau di bagian kaki ya gitu kan? Oh nggak mungkin di bagian kepala, gitu. Bagian sini misalkan, lemari taruh sini, gitu ya. Ikutin nih garisnya dia nih, harus ikutin titik kan di sini kan, gitu. Jadi seakan-akan kamu lihat ada garis di sini, gitu. Seakan-akan aja, gitu. Titik di sini kita taruh ya, udah di sini, gitu. Nah ini bakal terlihat perspektif, bakal terlihat sekarang kan ada bener-bener ruang gitu. Ini kita hapus karena apa nih? Ini bagiannya si lemari. Dan ini lemari kaca nih. Kacanya gitu lemarinya. Sini pintunya baru ke bawah. Ini gagangnya, kayak lemari Doraemon gitu kan. Ini gagangnya. Ini gagangnya, engsel lah ya. Gitu. Bisa jadi penataan kan? Nah ini fungsinya. Gitu teman-teman. Misalkan gue punya lukisan taruh mana ya? Nah ini bisa taruh sini lukisannya. Foto-foto misalkan bikin kolase bisa taruh sini. Atau misalkan meja kecil anaknya taruh di mana meja kecil ya? Coba deh taruh sini gitu. Nggak enak masa di kaki. Misalkan palanya kan di sini kan palanya. Nggak enak gitu. Masa gue jauh-jauh kemari. Udah deh meja-meja kecil di sini nih. Jadi bisa naruh laptop habis kerja, laptopnya di sini ya. Terus rebahan di sini jadinya, gitu kan? Biasanya kan tuh gitu kan, nyari yang pintas-pintas gitu. Kayak gitu teman-teman, taruh meja di mari.
Gitu. Asik kan? Ini lantai dan ini. Kita buat lantai. Titiknya sama di situ titiknya ya tuh. Seakan-akan kayak ada garis aja di sini di kemarinya gitu di sini kayak ada garis. Seakan-akan gitu aja. Tapi teman-teman kayak penggaris aja. Jadi penggarisnya dimiringin kemari, penggaris misalkan. Tuh dimiringin kemari, digarisin ke sini, digarisin kemari, garisin kemari, garisin kemari, garisin kemari. Kayak gitu. Ubinnya lantai lah ya nggak, jadi nggak kurang lebih kayak gini lah gitu jadinya. Terus kayak taruh bunga-bunga di sini deh, bagus gitu. Atau bikin lampu downlight nih di bagian ujung sini downlightnya, terus kasih lampu LED di bawah di belakang ini nih, di belakang apa meja kecil gitu. Jadi saya pasatin lampu ini downlightnya kuning, sini warnanya ungu misalkan, atau pink atau biru gitu kan. Cakep, good. Kayak gitu. Fungsinya sih perspektif buat ngebantu kayak gini-gini. Gambar-gambar kayak gini. Itu ya. Terus ini paham ya? Oke, silakan mencoba teman-teman, semangat terus. Jangan lupa cari referensi, cari inspirasi yang lain gitu ya. Bahwasanya di luar tuh banyak referensi-referensi, di luar tuh banyak inspirasi-inspirasi, jadi jangan cuma diem aja gitu. Ayolah mari produktif, gitu, keren. Oke, terima kasih. Sehat terus, semangat terus. Jangan lupa berkarya, jangan lupa berkarya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.